warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali jumpa menemani Anda dalam program Mutiara Kolbu. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal insya Allah. Para pendengar, di kesempatan hari ini edisi Jumat Berkah 2 Desember 2022 kembali menemani Anda kurang lebih 1 jam bersama narasumber kita perwakilan dari penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur. Di kesempatan hari ini alhamdulillah puji syukur sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, berkah Insya selalu Allah, siap Pak Ustadz ya. Ya. Baik para pendengar, di kesempatan hari ini bersama Ustadz Susilo Utomo yang tentunya akan memberikan kajian luar biasa, yang hari ini akan mengangkat tema tentang nusyuh kepada Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana nusyuh itu adalah menghormati, Ya. menghargai. Ya, Ya. Masya Allah. Seperti apa sih kajian kita hari ini? Sangat menarik, dan insya Allah kita hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan, dan insya Allah akan menambah manfaat untuk kita. Para pendengar, di kesempatan hari ini juga kita akan mengundang Anda semua bergabung melalui layanan telepon di 0735481800 atau SMS WhatsApp-nya di 08117241 Tapi di kesempatan hari ini juga kami siarkan secara langsung melalui akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju dalam live streamingnya. Jadi Anda bisa bergabung. Dan terima kasih para pendengar yang sudah stay tune di 100,1 BKM Radio. Jangan kemana-mana, kita langsung saja dengarkan kajian yang menarik bersama Ustadz Susilo Utomo SIP. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'hu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar DBKM sejangkau siar radio yang sama-sama kita cintai ini dan sama-sama kita dengarkan, insya Allah berkah hidup kita dengan perantaraan radio BKM yang sangat luar biasa, insya Allah. Komplit paketnya, ada paket hiburan, ada paket cerita, ada paket motivasi, ada paket inspirasi, ada paket dakwah, ada paket Masya Allah, semuanya ada insya Allah. Dan banyak yang memuji ketika saya datang kemana Mbak, misal seperti saya diundang ke Oku Selatan, mereka menyebutkan tentang BKM luar biasa. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya sering saya sampaikan secara gradual, tetapi hari ini akan lebih instan. Kenapa? Karena memang perlu dibuat acara khusus untuk membahasnya. Ada kadang ketika acara syar'inya Mbak Uca itu ada yang bertanya tentang bagaimana sebenarnya penghormatan kita kepada Al-Quran, dan kita sampaikan secara gradual saja, belum sampai secara rinci. Nah, hari ini tertarik saya dengan hal ini dan kemudian akan kita angkat sebuah tema yang khusus tentang nusyuh kepada Al-Quran. Kita angkat sebuah hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di situ disebutkan dalam hadis yang ketujuh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi Rasul bersabda ketika itu kepada para sahabat, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihah.
Dan sengaja untuk nasihat ini belum kita terjemahkan karena memang tiada kata yang lebih mulia, tiada kata yang lebih banyak maknanya daripada an-nasihah. Kemudian mereka bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, qala lillahi. Yang pertama lillahi, yang kedua wali kitabihi, yang ketiga wali rasulihi, dan yang keempat wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi 4 di sini. Apa sih nasihat? Nasihat itu bukan nasihat seperti yang kita gambarkan. Saya menasihati jenengan, saya menasihati kalian, tidak. Tetapi nasihat ini adalah nusuh. Nusuh itu apa sih sebenarnya? Nusuh itu seperti yang dikatakan Mbak Yola tadi, ada menghormati di dalamnya, ada menghargai di dalamnya, ada mengangkat di dalamnya, ada khudu di dalamnya, ada tadarru di dalamnya, ada khusyuk di dalamnya, ada menafikan urusan pribadi, mengedepankan urusan yang dinusuhnya, ada mendahulukan yang dinusuhnya, dan lain sebagainya. Bahkan nanti dalam nusuh ini sendiri ada dhahiran wa batinan. Dan kita fokusnya bukan kepada lillah, tetapi kepada likitabihi. Karena memang fokusnya hanya satu, yaitu nusuh kepada kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi apa sih sebenarnya nusuh? Kalau berbarengan dengan kalimat likitabihi. Jadi ada nusuh dhahiran wa nusuh batinan. Yang batinan itu al-imanu bihi wal amalu bima fih. Dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu kitab namanya Al-Majalisus Saniyah fi Kalamil Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan di situ bahwa nusuh kepada Al-Quran adalah al-iman bihi, yaitu mengimaninya. Maksudnya mengimani, bagaimana pendengar ADBKM dimanapun Anda berada? Mengimani berarti kita percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelita untuk umatnya, sebagai undang-undang untuk umatnya. Kemudian wal amalu bima fi, dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu secara batin. Secara batin kita mengimani, kemudian kita melaksanakan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita tahu, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran itu enggak kemudian semuanya perintah, semuanya larangan, semuanya hanya motivasi, tidak. Tetapi ada perintah, ada larangan, ada hanya sekedar motivasi, ada kesunahan yang dilakukan. Yang itu nanti pengejawantahannya di dalam Al-Hadits, begitu. Tetapi yang jelas bahwa Al-Quran itu di dalamnya banyak, termasuk cerita. Lah, bagaimana saat kita mendengar cerita dari dalam Al-Quran? Bagaimana kemudian kita barengkan dengan al-amalu bima fi, yaitu mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran, sementara di situ bukan perintah. Contoh, di dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana cerita Kan'an. Siapa Kan'an? Kan'an itu adalah seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, seorang nabi. Siapa? Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu punya anak namanya Kan'an. Ini mendurhakai bapaknya. Lalu kemudian apa yang tersirat di situ? Sebenarnya di situ Allah sedang ingin mengajari kita, kamu jangan durhaka kepada orang tua. Walaupun di situ tidak, kamu jangan durhaka, tidak. Al-Quran kadang hanya menceritakan cerita orang-orang terdahulu, kemudian mengambil magza orang yang sekarang ini untuk apa? Untuk sebagai iktibar dan pelajaran, lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, bagaimana cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang saat itu ada anak bayi dibunuh sama Nabi Khidir. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ilmu Nabi Musa itu masih kalah dengan ilmunya Nabi
Khidir. Dan itu tidak bisa diikuti oleh zaman sekarang. Nanti ada bayi dibunuh, nggak bisa itu pendengar. Dan cerita banyak betul bagaimana tentang Nabi Musa. Saat Nabi Musa ke Bukit Tursina 40 hari di dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kemudian umat yang ditinggalkan menyembah patung yang terbuat dari emas, yang bentuknya seperti sapi betina dan lain sebagainya. Kemudian turun marahlah Nabi Musa. Ini menggambarkan kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Banyak betul iktibar di dalam Al-Quran. Nah, ini yang namanya al-iman bihi wal amalu bima fi. Pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada. Lalu kemudian secara zahir. Nah, fokus kajian kita hari ini bukan kepada batinnya, tetapi kepada zahirnya. Apa dalam dohirnya? Nusuh kepada Al-Quran dengan kacamata dohir atau dalam ruangan dohir itu seperti apa? Contoh kecil adalah al-qiyam fi tanawulihi, yaitu berdiri saat kita menerima Al-Quran. Misal ada orang yang menghadiahi kita Al-Quran, ada orang yang memberikan kita Al-Quran. Saat itu kita sedang duduk di sofa atau duduk di lantai, maka kita berdiri. Berdiri itu bukan dalam rangka untuk menghormati orang yang memberi, tapi berdirinya kita dalam rangka untuk menghormati Al-Quran. Ingat, jadi berdirinya kita itu bukan berdiri menghormati yang memberi kita, tapi kita berdiri dalam rangka menghormati Al-Quran. Dan itu nusuh secara dohir. Kemudian al-wad'u alal kursi, yaitu menaruh Al-Quran di atas kursi. Kursi bukan dimaknai sebagai kursi, tetapi kursi dimaknai sebagai rehal. Rehal tahu Mbak ya? Rehal itu tempat Al-Quran kecil yang dibuat dari kayu yang bisa dilipat. Itu sebenarnya kayu satu dibelah jadi dua, kemudian diukir. Itu adalah tinggi minimal. Dan rehal itu nggak akan lebih insya Allah di atas mata kaki. Kemudian ulama berpendapat bahwa buatlah Al-Quran itu di atas mata kaki. Jadi kalau ada acara Mbak, itu menaruh Al-Quran di atas mata kaki. Ini penting disampaikan. Kenapa? Karena saat ini banyak masyarakat kita yang tidak memahami hal ini, menyepelekan hal-hal demikian, dianggapnya sepele. Menaruhnya barangkali di tempat yang tidak terhormat, menaruhnya barangkali di tempat yang tidak tinggi. Bahkan kadang ada acara khataman Al-Quran, Al-Quran hanya diserakkan saja. Kemudian dengan entengnya dia mengambil dengan tangan kiri, dan kemudian dia menaruhnya di atas kakinya dengan duduk dia membaca Al-Quran. Dia duduk di atas lantai, kemudian Al-Qurannya ditaruh di atas lantai, lalu dia membacanya. Masya Allah, ini belum disebut nusuh kepada Al-Quran secara dohir. Padahal bagaimana seyogianya kita kalau sudah sampai pada kalimat nusuh kepada Al-Quran, itu memegangnya saja harus dinaikkan. Kita megang Al-Quran, jangan ditaruh di atas paha, apalagi sampai di bawah lantai Al-Quran itu. Kemudian kita duduk di situ, berarti dia lebih rendah dibandingkan dengan kemaluan kita. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau Yasin Pak Ustadz? Yasin itu kan bukan Al-Quran. Siapa bilang Yasin bukan Al-Quran? Jadi sesuatu kecil yang itu dari sesuatu, maka dia dari sesuatu itu atau disebut sesuatu itu. Artinya bahwa Yasin itu bagian kecil dari Al-Quran, maka dia juga Al-Quran. Maka kita memperlakukannya juga sama ketika kita memperlakukan Al-Quran secara penuh. Karena Yasin adalah bagian kecil dari
Al-Quran. Yasin adalah nama surat dari sekian surat yang ada di dalam Al-Quran. Berarti menghormati Yasin sama dengan menghormati Al-Quran. Saat kita nggak menghormati kitab Yasin, saat kita nggak menghormati kalimat Yasin, maka kita dianggap tidak nusuh kepada Al-Quran menurut hadis ini. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, kita sering melihat bahwa Yasin ditumpuk saja di acara yasinan, ditumpuk di depan kita kadang, sampai kadang ada orang yang datang terakhir, kemudian salaman sampai menyamparnya, menyandungnya tanpa terasa, walaupun dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau di situ ada Al-Quran. Karena memang orang yang datang itu kan kadang dari bepergian kemana, dari mana, mungkin suasana di dalam itu dia belum menguasai, langsung bersalaman dengan orang yang sudah hadir duluan, lalu kemudian dia tanpa melihat di bawahnya ada Al-Quran. Ini yang salah bukan yang menendangnya, tapi yang menaruhnya di situ. Yang berdosa yang menaruhnya di situ, berarti dia belum tahu hadis ini. Maka kita sampaikan, hati-hati. Secara dohirnya kita harus menghormati, kita harus mentakzimi, kita harus menaruhnya di atas mata kaki Al-Quran itu. Maka saran untuk jamaah-jamaah Yasin yang Masya Allah setiap RT punya jamaah Yasin, tetapi mayoritas mereka belum mengerti tentang hal ini. Maka sebaiknya setiap jamaah Yasin itu membuatkan meja kecil, yang meja kecil itu langsung dipakai untuk membawa Yasin, membawa buku-buku Yasin itu ditaruh di dalam, kemudian bukunya dikeluarkan dan dia langsung bisa menjadi mejanya. Itu lebih elegan, lebih enak, dan nanti ketika bergilir di rumah seseorang yang lain, bukan rumah itu lagi, maka nanti orang itu membawanya pulang ke rumahnya. Kemudian begitu nanti acara sudah memulai, ditaruh di tengah, dikeluarkan buku Yasinnya, dan ditaruh di atas meja yang fungsinya juga sebagai kantong tadi untuk menyimpan buku-buku Yasin. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh Rasulullah, kita nusuh kepada Al-Quran. Bukan hanya, oh itu kan tulisan saja Pak Ustadz, sama aja dengan koran, siapa bilang itu tulisan saja. Memang benar, itu yang mencetak adalah percetakan, yang mencetak adalah pabrik, tapi itu hasil dari apa? Dari kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan memang mayoritas ulama berpendapat, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, bahwa Al-Quran itu disebut Al-Quran hinal makruh, karena kalau sudah dibaca. Misal begini Mbak, ada perusahaan yang mengeluarkan Al-Quran, lalu kemudian ekspedisi ke rumah kita, boleh nggak dilempar Al-Quran itu dari percetakan ke mobil misal? Kalau belum dibaca masih dalam keadaan boleh, karena dia belum Al-Quran, Mbak. Jadi disebut Al-Quran itu kalau sudah dibaca, sudah dibuka baru Al-Quran. Ketika di mobil kita misal ekspedisi nih, kadang kan mobil itu bagasinya malah di bawah ya Mbak ya. Kita bawa Al-Quran dari percetakan yang belum dibaca, dari pabrik yang belum dibaca. Kita bawa beberapa bal, memang tempatnya di situ, nggak bisa di tempat di atas kita misal, karena memang diatur seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Di samping memang darurat, tetapi dia juga belum disebut Al-Quran karena belum dibaca. Begitu Mbak. Makanya maaf nih, seperti kita Mbak ya. Mbak hafal nggak Qul Huwallahu Ahad? Hafal. Qul A'udzu Birabbin-Nas, hafal. Al-Fatihah, hafal. Berarti kita itu sebenarnya juga Al-Quran. Kalau seandainya kita bawa Al-Quran ke WC boleh nggak? Nggak boleh, tapi kita kan ke WC. Gimana itu Mbak? Nah, maksudnya adalah jangan engkau baca. Jangan saat di WC engkau baca Al-Quran. Berarti kita juga makruh.
kita sudah terbaca. Mengeluarkannya itulah fungsinya Al-Quran. Masya Allah. Itu. Jadi Mbak Yola walaupun nggak semua hafal, semua nggak hafal Mbak ya. Iya, saya juga nggak hafal semua, tapi beberapa ayat kan kita hafal nih. Itu nggak sembarangan dibaca Mbak. Jangan di WC dibaca. Jangan di tempat-tempat yang kotor dibaca. Tapi kita boleh nggak ke WC? Boleh, ya seperti HP lah Mbak. Aplikasinya ada nggak Al-Quran? Ada. Boleh nggak dibawa ke WC? Enggak. Boleh nggak dibaca ke WC? Boleh. Maksudnya dibacanya nggak? Iya, dibacanya nggak boleh. Gitu. Bawa HP ke WC boleh nggak? Ya boleh. Nanti kalau ditinggal di luar ya diambil orang. Iya, benar. Tetapi saat di WC jangan buka aplikasi itu, gitu loh. Saat di WC jangan hafalan gitu. Iya, jangan dibaca. Jangan dibaca. Makanya pendengar, memang dia tulisan yang dibuat oleh pabrik, tetapi dia Al-Quran. Maka tetap kita nusuh kepadanya. Yang pertama tadi apa? Berdiri saat menerima. Yang kedua adalah apa? Kita menghormatinya dengan cara menaruhnya di atas. Ada kitab-kitab yang banyak kita miliki. Ada Al-Quran, ada tafsir, ada hadis, ada buku-buku yang lain, ada kitab fikih. Bagaimana cara menyusunnya? Kalau menyusunnya sejajar berdiri, monggo. Kan ada ya rak itu yang dijejer Mbak ya. Itu nggak apa-apa. Sini Al-Quran, sini kitab hadis, sini kitab tafsir, nggak apa-apa. Tapi ketika menumpuknya itu tuh tidur, paham Mbak ya? Tidur, maka yang paling di atas adalah Al-Quran. Itu. Jadi nggak boleh kemudian Al-Quran di bawah, nanti di atasnya kemudian kitab hadis, buku bacaan lain, nggak boleh itu. Bahkan itu berarti tidak nusuh kepada Al-Quran. Jadi bacaan-bacaan biasa, kemudian kitab-kitab kuning kalau punya, kitab-kitab fikih, baru kitab-kitab hadis, baru hadis Bukhari, baru kemudian tafsir kalau punya kitab tafsir, baru kemudian Al-Quran. Al-Quran yang murni, Al-Quran yang paling di atas. Itu pun ditaruh di tempat yang mulia. Jangan sampai lebih rendah dari mata kaki kita. Makanya rehal atau al-kursi itu disebut rehal itu minimal ketinggian. Jadi jangan sampai ditaruh di. Makanya saya kalau pas lagi acara begitu Mbak, dan memang kita hanya sekedar tamu dan kita bukan jamaah dari situ, itu kadang saya ambil Mbak yang yasin-yasin itu saya taruh di paha saya. Itu minimal saya mau berusaha seperti itu. Kalau ada kemudian kok selah-selah di jendela, itu akan saya taruh di sela-sela jendela. Yasin, buku-buku Yasin yang belum terbaca atau tidak diambil oleh orang yang datang, itu berarti saya selipkan di sela-sela jendela, atau di atas meja kursi, atau di atas lemari orang yang punya hajat itu. Kenapa? Menyelamatkan. Kenapa? Kita harus berusaha nusuh kepada Al-Quran. Kemudian selanjutnya di dalam keterangan disebutkan watakbilu bihi, yaitu menciumnya. Nah ini Pak, menciumnya maksudnya seperti apa? Ya mencium benar-benar kita mencium Al-Quran. Kapan menciumnya? Sebelum membacanya dan sesudah membacanya. Itu kan cuman tulisan. Nah ini Mbak, kadang kita sering ngomong seperti itu. Kalau memang dia hanya sekedar tulisan, coba dites. Dites bagaimana caranya? Carilah kucing. Yang kucing itu disuruh melompat Al-Quran, dia nggak mau Mbak. Tapi kalau koran dia mau Mbak. Contoh, kucingnya di sebelah depan kita, lalu kemudian kita taruh Al-Quran di sini. Kita taruh di samping kita adalah makanan yang dia senangi. Dia nggak akan lompat itu Quran, tapi dia akan muter ke sini. Tapi begitu kita jajal, Qurannya kita ambil, kemudian kita ganti koran, lalu kemudian si kucing itu kita taruh di depan kita, kemudian ada batasan koran tadi, dan di samping kita kasih makanan yang dia sukai, dia akan lompat di atas koran itu. Kucing aja tahu ini kalamullah ini, walaupun hanya tulisan yang dibuat oleh pabrik. Kenapa? Karena nggak ada salahnya.
Diteliti oleh ulama, tulisannya satu huruf pun tidak boleh salah. Begitu salah, jangankan orang yang hafal Al-Quran, jangankan orang yang punya ilmu Al-Quran, setingkat saya aja udah tahu kalau itu salah tulisannya. Dengan apa? Dengan spion nahwu dan sorof, Mbak. Praktis Al-Quran itu salahnya pasti tahu, dan sering memang kita temui kaum-kaum yang memang tidak senang dengan Al-Quran. Itu kadang-kadang ada kalimat yang dibajak, dirubah-rubah. Ketahuan langsung, Mbak. Pasti akan dipulangkan ke percetakannya. Pasti ketahuan itu. Dan nanti bakal jadi rame itu, Mbak. Luar biasa. Jangankan kok sampai merubah-rubah hurufnya, merubah harokatnya, menambah-nambahnya. Lalu kita ada yang membakarnya aja orang sudah ribut, Mbak. Kenapa? Saking sayangnya dengan Al-Quran, mereka jangankan kok mau membakarnya, harusnya dicium, Mbak. Gitu loh, Mbak. Kita punya suami, cium nggak, Mbak? Cium. Punya anak, kita cium. Orang-orang yang kita cintai, kita cium. Bahkan kalau dulu masa-masa muda saya dulu itu kan pacarannya nggak kayak sekarang, Mbak. Pakai WA. Dulu pakai surat kan. Sebelum terima surat dicium dulu suratnya. Seperti itu. Kenapa mencium surat itu? Kenapa mencium tulisan itu? Yang dicium bukan tulisannya, tapi yang ngirim tulisan. Itu loh, Mbak. Senyum-senyum sendiri dibaca tulisan itu. Nangis, menahan rindu. Karena jauh tempatnya di luar negeri misal nih. Seperti itulah, ini kalamullah. Kalamullah, ya kita harus menciumnya, menghormatinya, menaruhnya di tempat yang mulia. Lalu kita sama kertas yang nulis si dia aja kita cium. Seperti itu. Makanya sampai masyhur tuh ada riwayat sejarah Laila Majnun. Jadi Laila itu wanita yang dicintai oleh yang namanya Qais. Qais ini sampai disebut Majnun gara-gara memang gila dengan Laila. Setiap dia melewati rumah Laila, dia selalu mencium rumahnya Laila. Dinding rumah Laila itu diciumi, Mbak. Protes sahabat-sahabat yang lewat, Majnun, kau memang gila ya. Ngapain kamu ciumi rumahnya Laila? Apa yang kamu dapatkan? Untuk apa kau cium dinding rumah Laila? Apa? Keluar syairnya, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar sagutna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Aku tidak mencium dinding, fokus cintaku bukan kepada dinding. Aku tidak mencium dan fokusku bukan kepada dinding. Sampai 3 kali dia ngomong. Tapi aku mencium orang yang di balik dinding. Nyampe enggak, Mbak, kira-kira? Ya enggak nyampe, tapi itulah cinta. Gitu loh, Mbak. Segitunya Qais mencium dindingnya, membayangkan bukan mencium dinding rumah Laila, tapi membayangkan siapa? Lailanya. Makanya sampai Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa Ikrimah bin Abi Jahal? Ya anaknya Abu Jahal. Saat Fathu Makkah itu beliau lari. Lari kemana? Pengen menyeberang lautan karena dia takut dengan Rasulullah. Lalu ditemui oleh sahabat yang lain. Hai Ikrimah, Rasul Muhammad ke Mekah bukan ingin perang, bukan ingin membunuhmu, bukan ingin menghabisi kita, tapi Rasul datang ini untuk pembebasan kota Mekah dari kesyirikan, pembebasan kota Mekah dari penguasaan-penguasaan yang tidak jelas. Lalu kemudian Ikrimah bersaksi masuk Islam di hadapan Rasulullah dan kehidupannya berubah. Ikrimah ini setelah meninggal Rasul, kemudian dia hidupnya luar biasa, dan yang paling luar biasa yang dicatat oleh sejarah,
Ikrimah ini luar biasa khudunya, nusuhnya kepada Al-Quran. Saat dia baca Al-Quran, dia ciumi Al-Quran sebelum dan sesudahnya. Kemudian setelah dia membaca selesai, dia cium lagi. Kemudian ngomong, hadza kalamun Rabbi, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi. Ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhan. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena dia terharu, bapaknya musuh Islam, tapi saya anaknya masih dipersilakan untuk membaca kalam Rabbi, pingsan, Mbak. Saking terharunya terhadap Al-Quran ini. Nah, ada sekarang orang yang gak perlu ngomong di YouTube, ngomong di Facebook, gak perlu menciumnya. Berarti dia gak pernah mendengar sejarahnya Ikrimah bin Abi Jahal ini. Setiap kali dia melihat Al-Quran, dia menangis, dia terletakkan di tempat yang tinggi, dia ciumi sebelum membaca dan sesudahnya, sampai pingsan terharu terhadap haibah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu ketika sudah dibaca, itu sudah menjadi ada haibah di dalamnya, Mbak. Bukan lagi hanya sekedar percetakan pabrik. Begitu udah dibaca, maka itu berfungsi sebagai Al-Quran. Dan dia akan mengandung hikmah, dia akan mengandung luar biasa kebatilan dan sebagainya. Makanya sampai ada di wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan aku turunkan, kata Allah, Al-Quran itu sebagai penyembuh lahir dan batin. Kapan dia sebagai penyembuh? Saat dibacakan, Mbak. Ketika dibacakan, maka dia haibahnya berfungsi dengan baik. Dan itu loh yang disebut Al-Quran, yang kita sebut sebagai kitabnya orang-orang muslim.